Ketika market saham itu crash, kemana uangnya itu pergi? Ini gue ada gambar di sebelah sini. Ini merupakan S&P 500 ya. Ini indeks dari Amerika, US. Ini di bulan Februari all time high ya. Valuasi dari S&P itu 62,1 triliun dolar ya. 1 bulan kemudian ini melemah ya ke all time low-nya jadi 56,6 triliun dolar ya. Jadi kalau teman-teman subtract ya, ini kurang lebih pengurangan sekitar 7 sampai 9 triliun. Triliun dollars. Kemana uangnya pergi? Apakah ini uangnya pergi ke emas? Apakah pergi uangnya ke kripto? Apakah ke bonds? Dalam video ini kita bakal jawab pertanyaan ini. Kita juga lihat sebenarnya ada headline yang mengatakan gold silver price crash ya, 5 trillion dollars lost in market cap. Ya, what led to speculators fall and is the bull run over? Kita lihat ketika gold pernah turun hampir 10% dalam satu hari, itu uangnya lari kemana? Ya, uangnya itu pindah ke saham kah? Pindah ke kripto kah? Jadi cash kah? Atau jadi kayak gimana gitu? Kita lihat, ini salah satunya, Bitcoin. Bitcoin itu di bulan Oktober, kurang lebih di peaknya, ini menguat di 2,5 triliun US dollars, ya market cap total ya Bitcoin gitu. Tapi kemudian Bitcoin ini turun 50% ya, jadi all time low di 1,2 triliun, dan per kita shoot video ini ya, Bitcoin itu market capnya di 1,61 triliun US dollars gitu. Jadi ketika semuanya ini udah turun, ya kita bisa cek S&P ini turun, ya sebelah sini, terus ya gold juga turun, Bitcoin juga turun, ini uangnya kemana? Kan orang tuh suka argue kan, oh kalau misal, gue akan gambar sebelah sini ya, kalau misal gold, ya ini turun gitu ya, maka chart lain alias saham, ini bakal naik. Kenapa? Karena uangnya itu pindah, gitu kan. Orang argumennya apa? Kalau kayak gini, orang argumennya itu, oh ini money flow, gitu ya. Oh sebaliknya, atau antara saham yang pindah atau enggak Bitcoin atau kripto yang pindah. Orang kan argumennya kayak gini. Sebaliknya, orang suka nganggap, oh ketika sahamnya itu mengalami penurunan, maka ini uangnya itu pindah kemana? Oh uangnya pindah ke gold gitu ya, makanya goldnya bisa naik gitu ya. Terusnya, misal Bitcoinnya bisa naik, dan seterusnya gitu ya. Baik banget orang yang beranggapan seperti ini. Tapi jawabannya itu salah. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat ini semuanya itu turun secara barengan ya selama beberapa bulan belakang. Bitcoin itu turun ya dari Oktober sampai sekarang nggak pernah mengalami kenaikan. Saham S&P ya meski sekarang lagi all time high tapi itu juga turun pada saat itu gitu ya. Gold dan silver ini mengalami penurunan juga. Jadi uangnya itu kemana? Jawabannya ya uangnya itu nggak pernah hilang dan nggak pernah ada dalam pasar market saham, kripto, atau gold, atau manapun itu. Karena uang itu ilusi. Gue bakal jelasin dalam video ini. Misal lu itu perusahaan gitu ya.